Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian semua diberi kesehatan. Jangan lupa kalian harus terapkan protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh KM. Silakan Rosidah pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dan hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, silakan kalian melakukan absensi terlebih dahulu. Bapak kasih waktu selama 3 menit. Pertemuan sebelumnya yaitu tentang menggambar bentuk. Ada yang masih ingat tentang menggambar bentuk? Yanti? Gambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar yang dibuat lebih sempurna. Iya. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang menggambar bentuk, di mana menggambar bentuk itu menggambar sesuai dengan aslinya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Adapun tujuannya yaitu kalian harus mampu menganalisis pembuatan objek berbasis vektor secara tepat. Kemudian peserta didik harus mampu membuat garis melengkung pada gambar vektor secara benar. Kemudian peserta didik mampu membuat teks melengkung berbasis vektor secara benar. Kemudian mampu menyimpulkan proses penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian mampu mendesain objek pada aplikasi pengolah gambar vektor secara benar. Kemudian kalian harus mampu menggabungkan gambar dan teks pada aplikasi pengolah gambar vektor secara tepat. Itu adalah tujuan dari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Sebelum ke materi inti, nanti kalian isi LKPD-nya, Bapak kasih linknya. Nih, ini link untuk LKPD. Ini LKPD yang nanti kalian harus kerjakan. Sesudah apa? Sesudah melakukan pengamatan dari pembelajaran. Untuk materi hari ini, yang pertama ini nih, lihat. Amati gambar. Ini adalah contoh dari gambar vektor. Lihat. Yang kedua, ini contoh dari teks vektor. Yang ketiga, ini adalah penggabungan dari gambar dan teks. Ini ada unsur-unsur desain grafis. Nila, coba bacakan unsur-unsur desain grafis ini. Apa saja? Garis, bidang, terus? Bidang. Ya, terus apa lagi? Warna. Warna, Pak. Nah, di sini ada objek. Objek ini apa namanya? Gambarnya apa? Gambar apa? Gambar Pensil. Unsur apa saja yang ada pada gambar tersebut? Garis. Nah, kemudian ada bidang, ada nggak? Ada. Kemudian setelah bidang apa lagi yang ada di objek ini? Warna. Dianti ada? Iya, Pak. Ini untuk menarik titik menurut Dianti dari poin mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dari titik 2. Kemana? Ke 1. Ke 1, terus? Ke 4. Ke 4, terus? 3. Dari 3 kemana lagi? Kedua lagi, Pak. Kedua lagi. Nah, untuk objek yang keduanya, Dianti mau mengambil di mana? Dari 3. Terus? Ke 1. Ke 1, terus kemana lagi? Kedua, terus kemana lagi? 3. Ke 3. Itu menurut Dianti. 3. Jadi Dianti itu dimulainya dari nomor 2.
Pertanyaannya, apakah garis awal dan garis akhir itu harus terhubung atau tidak? Harus. Mengapa harus terhubung? Mengapa harus terhubung? Biar terhubung. Biar terhubung. Biar terhubung. Yang lain, mengapa harus terhubung garis tersebut? Biar bisa menyatu. Biar bisa menyatu. Karena kalau tidak terhubung, tidak bisa diwarnai. Nah, apabila tidak terhubung, maka tidak dapat diwarnai. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi, apa sih gambar vektor tersebut? Gambar vektor atau grafik vektor yang disebut juga pemodelan grafis atau grafik berorientasi objek adalah jenis grafik komputer. Iya. Jadi gambar vektor itu adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar yang kompleks. Kemudian coba kalian cari software untuk pengolah gambar vektor. Silahkan cari di internet. ARC, aplikasi pengolah gambar vektor apa saja? Adobe Illustrator, Sketch, CorelDRAW, Kemudian apa lagi? Inkscape, Affinity Designer. Ini adalah aplikasi pengolah gambar vektor. Silahkan bacakan lagi. CorelDRAW, Adobe Illustrator, Sketch, Inkscape. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ada yang sudah bisa menggunakan CorelDRAW? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini Bezier. Menurut kalian, Bezier ini untuk apa? Membuat garis. Membuat garis. Ini garis awal barusan. Garis awal dan garis akhir harus terhubung. Mengapa harus terhubung? Supaya bisa diwarnai. Supaya bisa diwarnai. Coba kita lihat apakah benar jawaban Rosida. Nah, iya. Garis awal dan garis akhir itu harus terhubung agar bisa diwarnai. Untuk membuat garisnya bagaimana? Nah, seperti barusan, klik titik awal atau titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima. Paham? Paham, Tom. Ada yang mau mempresentasikan? Silakan, presentasikan. Nah, itu adalah pembuatan objek dengan garis. Tolong diwarnai, Arsi. Kemudian, ketika kalian sudah memahami dari pembuatan garis, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat pelengkungan. Amati gambar berikut. Lihat. Jadi, untuk melengkungkan, yang pertama klik garis sehingga muncul titik. Kemudian klik kanan. Nah, di sini ada perintah. Kira-kira perintahnya apa untuk melengkungkan? Tukurpe. Tukurpe. Untuk membuat lebih tepat, menggunakan sebuah Nah, lihat. Silakan presentasikan yuk untuk membuat garis lengkung. Karena ini menggabungkan gambar dan teks, tahap ketiga yaitu membuat teks. Cirinya apa? Huruf apa ini? A. Lihat. Namanya apa? Teks. Tekstur. Kalian amati
demonstrasi yang Bapak lakukan. Untuk melengkungkan, kalian buat garis lengkung dan teks biasa. Contoh di sini adalah garis lengkung. Lalu bagaimana cara melengkungkannya? Nah, klik objek teks, kemudian pilih teks, kemudian pilih apa? Yang mana kira-kira? Apa? Teks to pet. Nah, ini. Paham? Jadi garisnya dimasukkan ke sini. Lalu kita akan memisahkan antara teks dengan garis tersebut dengan cara yang pertama blok garis dan teks tersebut, kemudian pilih objek, kemudian kira-kira apa? Power clip, transform atau break? Break text pet. Break. Nah, pilih break. Ini jadi teks. Paham sampai sini? Paham. Ketika kalian sudah memahami dari penggabungan gambar dan teks, Bapak akan membagikan pengelompokan untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan. Apa yang harus didiskusikan? Silakan baca. Sebuah toko ATK akan membuat logo untuk perusahaannya. Pembuatan logo tersebut jangka waktu 1 hari untuk kepentingan kerjasama perusahaan. Adapun gambar logo yang diinginkan di mana gambar tersebut bisa seperti pensil, buku, ataupun yang sesuai dengan bidang ATK. Teks lengkung dengan nama Berkah Jaya harus disisipkan di logo dan pewarnaan yang sesuai dengan gambar. Apabila kalian menjadi bagian divisi desain grafis, buatlah desain logo tersebut di aplikasi CorelDRAW dengan menerapkan penggabungan gambar dan teks. Jadi diskusikan, kemudian buat di aplikasi CorelDRAW secara berkelompok dari permasalahan ini. Silakan kalian gunakan WA grupnya untuk melakukan diskusi kelompok. Iya. Nah, ini kelompok 2. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebagai penutup, coba simpulkan apa hasil dari pembelajaran hari ini. Mila? Gambar vektor adalah sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antara titik dan garis dengan rumusan matematika sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek gambar tertentu. Jadi untuk materi hari ini tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, di mana kalian harus memahami bagaimana cara pembuatan gambar vektor, kemudian aplikasi yang digunakan untuk pembuatan gambar vektor, kemudian bagaimana cara membuat garis, tadi sudah dianalisis cara pembuatan garisnya, kemudian bagaimana cara pembuatan lengkungan dan membuat teks vektor sehingga antara gambar dan teks tersebut digabungkan. Jadilah sebuah penggabungan gambar vektor. Nah, untuk lebih memahami, Bapak berikan sebuah soal evaluasi. Ini adalah soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan di mana nanti akan ada hasil nilainya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring. Sekian pembelajaran dari Bapak. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pertemuannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang efek bitmap.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.